Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Sebaik-baiknya perkataan, sebaik-baiknya pembicaraan adalah berbicara mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bicara mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan zikrullah, mengingati Allah. Wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah adalah sebesar-besarnya amal. Dibicara mengenai keagungan Allah ini sudah merupakan doa. Katakan para ulama, kalau seseorang itu memuji Allah dengan menyebut asma Allah, Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah yang maha dermawan, yang maha mulia, sama saja dengan dia ini minta kepada Allah SWT. Maka baginda Nabi SAW mengatakan, Afdhalud du'a, Alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa adalah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang pantas dipuji hanyalah Allah. Yang pantas diagung-agungkan hanyalah Allah. Ini tidak ada doanya kelihatannya ini. Ini pujian kepada Allah SWT. Dan ini sudah merupakan sebaik-baiknya doa. Memulaikan Allah SWT, Nabiullah Isa alaihissalam, beliau berdoa. Belum tampak hasilnya. Kemudian beliau mengatakan, Masya Allah. Maknanya Masya Allah itu segala sesuatu akan terjadi dengan kehendak Allah. Yang telah terjadi dengan kehendak Allah. Yang sedang terjadi dengan kehendak Allah. Yang akan terjadi dengan kehendak Allah juga. Tidak ada perkara terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Kecuali dengan ketentuan Allah. Maka ketika Nabiullah Isa alaihissalam mengucapkan Masya Allah, maka tiba-tiba langsung hasil dari doa beliau ini ditampakkan oleh Allah SWT. Maka Nabi Isa itu heran. Maka Allah berfirman, Hai Isa, apakah kamu tidak tahu bahwa orang yang mengatakan Masya Allah itu berarti sudah doa segala kebaikan kepada aku. Masya Allah. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan zikrullah dan juga merupakan doa kepada Allah. Afdhalud du'a du'a Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baiknya yang saya ucapkan dan yang diucapkan oleh nabi-nabi yang sebelum aku, maksudnya doa yang terbaik yang mesti diucapkan pada waktu itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Wahdahu, hanya Allah sendiri. Yang selain Allah siapa saja tidak berhak disembah. Karena yang selain Allah siapa saja tidak ikut apa-apa. Semua hanya diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Hidup bila dihidupkan oleh Allah, mati bila dimatikan oleh Allah. Yuhyi wahdahu, hanya Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Yang selain Allah tidak ikut apa-apa. Siapa saja itu, tidak ikut apa-apa. Semua hanya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Amerika, Cina, Belanda, jin, syaitan tidak bisa buat apa-apa tanpa kudrat Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi, dialah Allah yang menghidupkan. Wa yumit, dan dialah Allah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang berkuasa atas segalanya. Memuliakan Allah Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, mohon kepada Allah, Ya Allah, berikanlah kepada aku kalimah yang aku gunakan untuk zikir dan doa. Maka Allah berfirman, ucapkanlah olehmu La ilaha illallah. Jadi ini zikir dan doa. Zikir dan doa. Maka sebagian ulama itu kalau punya hajat apa-apa itu mengucapkan La ilaha illallah sebanyak-banyaknya.
Bahkan sekali saja, sebanyak-banyaknya. Ini sudah merupakan zikir dan doa. Nafi isbat. Menafikan yang selain Allah. Yang selain Allah, siapa saja, apa saja, benda hidup, benda mati, yang ada di bumi, yang ada di langit, yang tampak, yang tidak tampak, nafikan dari hati kita. Tanamkan dalam hati kita bahwa semua itu tidak ada apa-apanya. Illallah, kecuali Allah saja. Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, ini seorang ulama pada tahun 1000 Hijrah yang ada di India, yang telah digunakan oleh Allah untuk mengislamkan raja-raja yang ada di sana. Sehingga banyak sekali orang masuk Islam. Beliau mengatakan, kalau dalam hati kamu itu ada rasa harapan kepada makhluk, cepat-cepatlah ucapkan La ilaha illallah. Dengan ditanamkan dalam hati, tidak ada yang berhak diharap selain Allah. Kalau dalam hati kamu itu ada rasa takut kepada makhluk, ucapkanlah La ilaha illallah. Dengan ditanamkan dalam hati, tidak ada yang pantas ditakuti selain Allah saja. Ini pembersih hati, malaikat nafi isbat itu pembersih hati. Sampai bersih. Tidak cukup sekali, beribu-ribu kali. Sampai hati kita ini bersih dari segala sesuatu selain Allah saja. Malaikat Allah Ta'ala, ada seorang ulama yang begitu mendapatkan kemuliaan dari Allah dalam kehidupannya ini. Ditanya, amalan kamu ini apa? Amalan saya ini, pintu hati saya itu saya jaga. Jadi hati itu seperti rumah, saya jaga pintunya itu. Siapa saja selain Allah kok mau masuk, saya tolak. Jangan masuk. Itu amalan saya katanya. Yang selain Allah itu jangan sampai masuk dalam hati. Saya pernah dengar seorang ulama itu ngasih nasihat pada muridnya. Kambing biar di kandangnya kambing. Mobil biar di garasi mobil. Sawah biar tetap di sawah. Jangan sawah itu dimasukkan dalam hati. Jangan mobil dimasukkan dalam hati. Kambing dimasukkan dalam hati. Hati itu seperti masjid. Hanya untuk zikrullah saja. Hati itu untuk masjid, hanya untuk zikrullah saja. Kata para ulama, kalau hati ini dimasuki selain Allah, sama saja dengan membawa berhala ke masjid. Di sini mulaikan Allah SWT bicara mengenai keagungan Allah SWT, merupakan zikrullah, merupakan doa juga, yang sebesar-besarnya doa. Dan bicara mengenai keagungan Allah SWT, ini juga merupakan dakwah. Di mana dakwah ini sumber segala kebaikan. Wujudnya semua kebaikan-kebaikan. Ini dimulai dengan dakwah. Maka manusia yang pertama yang diutus oleh Allah ke dunia ini adalah seorang nabi, seorang rasul, yaitu kakek kita Adam alaihissalam. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, ini penting mulaikan. Keranten anak-anak jenengan niku teng sekolahan-sekolahan, teng SD, teng SMP, teng SMA diajari menungso ki anak turune kethek. Niki Pak, anak sampean niku. Nek anak sampean keturunan kethek, berarti sampean niku napa? Sopi niku. Itu diajarkan di sekolahan-sekolahan di seluruh Indonesia. Jadi bahaya sama mereka. Kelihatannya dididik tapi malah dirusak. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya semua orang itu dikeluarkan di jalan Allah itu di sini ini semua kan. Ini zaman ini memang betul-betul zaman yang gak karu-karuan Pak Sani gini gitu. Maka guru-guru harus dikeluarkan, muridnya pun harus dikeluarkan. Kita mau cari sifat. Katanya para ulama, kalau orang itu tidur di waktu pertempuran, itu tandanya punya sifat tawakal yang tinggi seperti para sahabat. Para sahabat waktu perang bisa tidur. Idh yughashshikumun nu'asu amanatan min. Waktu perang musuh di depannya, belakangnya tidur. Karena hatinya dipenuhi dengan keyakinan bahwa makhluk ini nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau belum waktunya mati, semua pasukan datang yang saya nggak akan mati. Mulaikan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam. Waktu pertempuran di tengah-tengah pertempuran itu dia malah turun dari kudanya, kemudian mengeluarkan bantalnya, tidur di lapangan perang itu. Orang-orang kira apa? Ngelurusne iman dari ini.
ngelurusne iman. Nek kita niki tilem kan ngelurusne budung. Ini Hatim ini ndak ngelurusne iman. Jajal piye imanku ki. Akhirnya dia tidur di situ. Tengah-tengah tidur, tiba-tiba orang kafir datang menerkam dia. Dia diam aja. Coba apa yang akan dibuat oleh Allah pada aku ini, katanya. Kalau saya belum waktunya mati, pasti saya nggak akan mati. Kalau sudah Allah menghendaki saya mati, akan mati juga. Tiba-tiba musuhnya ini mengeluarkan pedangnya. Dia mau dipenggal kepalanya, diam aja Hatim. Begitu mau dipenggal, tiba-tiba ada panah itu menuju lehernya musuhnya tadi. Akhirnya nggak jadi. Oh betul. Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang terjadi selain dengan kehendak Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala waktu melempar jumrah, melempar jumrah itu kan orang itu melempar batu ke satu tempat gitu. Sehingga batu itu beribu-ribu batu, berjuta-juta batu berterbangan. Maka beliau ini malah berdiri aja. Tanya, kenapa kamu berdiri aja? Ini saya melihat batu-batu ini loh. Melihat apa? Ini batu sekian banyak kok nggak ada yang mengenai kepala saya. Karena memang oleh Allah tidak dikenakan ya. Walaupun banyak batu ya nggak kena saya, katanya. Saya pernah dengar seorang ulama itu bayan. Ada orang jalan-jalan, tiba-tiba itu ada bola anak-anak kecil yang main-main di lapangan itu mengenai kepala dia, blang. Maka dia, Allah, katanya dia. Kenapa Pak Kiai? Kok kelihatannya kok apa kesakitan? Enggak. Saya itu heran, katanya. Bola ini kan kecil, katanya. Kepala saya juga kecil. Lapangan ini besar, katanya. Kok bisa-bisanya bola ini kok cari kepala saya itu. Dan saya ini nggak pernah ada masalah dengan anak-anak ini juga. Kodrat Allah ini. Kodrat Allah. Jadi namanya orang ahlul iman itu mulai kan di mana saja dapat pelajaran iman. Di mana saja dapat pelajaran iman. Tapi kalau orang ini tidak ingat kepada Allah, maka di mana-mana nggak dapat pelajaran. Kita ini mau belajar iman, belajar memahami segala sesuatu itu dari Allah. Jadi saya mulaikan Allah Ta'ala bicara mengenai keagungan Allah SWT. Ini merupakan dakwah. Dan dakwah ini sumber dari segala kebaikan. Bila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, kepada satu kampung, kepada satu bangsa, ini mesti pertama kali itu Allah kirim seorang dai kepada orang itu, kepada kampung itu. Itu sudah sunnatullah seperti itu. Jadi kalau kita ini ingin tahu Allah SWT senang nggak sama saya itu, kalau Allah mengirim dai-dai kepada kamu, itu tandanya Allah SWT senang pada kamu. Ketika Allah menghendaki kebaikan untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka Abu Bakar dipertemukan dengan da'inya, nabinya dan rasulnya, yaitu yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menghendaki kebaikan-kebaikan untuk para tabi'in, maka mereka ditemukan dengan dai-dai, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Ketika Allah menghendaki kebaikan untuk orang-orang ahlul Madinah, maka mereka dipertemukan dengan dai yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itu sunnatullah. Ketika Allah menghendaki kebaikan untuk orang Jawa ini, maka Allah gerakkan dai-dai untuk datang ke Jawa ini 500 tahun yang lalu. Jadi saya mulaikan Allah Ta'ala. Maka kita ini senantiasa membiasakan diri bicara keagungan Allah, bicara sifat-sifat Allah. Allah itu Ar-Rahman, yang maha pemurah. Semua dikasih kemurahan. Namanya maha pemurah, semua dikasih kemurahan. Orang kaya, orang miskin, dikasih kemurahan oleh Allah SWT. Orang iman, orang kafir pun dikasih kemurahan oleh Allah SWT. Dikasih hidup oleh Allah SWT, dikasih makan oleh Allah SWT. Ini maha pemurah. Semua dikasih kemurahan, sampai binatang-binatang. Binatang yang paling kecil pun dikasih kemurahan oleh Allah, dikasih rizki oleh Allah. Nyamuk yang paling kecil pun mulaikan dikasih kemurahan oleh Allah, dikasih mata oleh Allah, bahkan dikasih ilmu oleh Allah SWT. Ilmu yang luar biasa, di mana nyamuk itu tahu saja di mana rizkinya itu. Rizkinya adalah di dalam darah manusia.
Sehingga dia ini tidak henti-hentinya menggigiti orang. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, dan nyamuk ini yang kecil ini dikasih kemurahan oleh Allah SWT. Sehingga walaupun dia ini dibenci oleh seluruh manusia di seluruh dunia. Tapi dia ini tetap bertahan mulai kan. Dia tidak peduli. Tetap saja dia datang, menggigit lagi, datang, menggigit lagi. Walaupun seluruh raja-raja, seluruh dokter, seluruh rakyat tidak setuju dengan adanya nyamuk ini. Tetapi bagaimana kudrat Allah, Allah tampakkan. Nyamuk tetap berjaya di mana-mana. Walaupun disemprot pun masih tetap ada saja. Maka dalam satu majelisnya Khalifah Harun Ar-Rasyid, di situ ada seorang ulama namanya Muqatil Ibnu Sulaiman. Maka waktu itu ada lalat itu hinggap di kepala Raja Harun. Sudah dihalau tetap datang lagi, dihalau datang lagi. Sehingga beliau ini jadi jengkel. Maka beliau mengatakan kepada Sulaiman, "Syekh, apa toh hikmahnya Allah menciptakan lalat ini hanya bikin susah aja ini?" Maka Muqatil beliau mengatakan, Allah menciptakan lalat ini supaya raja-raja jadi tawadhu. Apa maksudnya? Tidak ada raja di dunia ini yang belum pernah diinjek-injek sama nyamuk ini hidungnya. Supaya raja ini andap asor tawadhu. Masya Allah, malaikat. Karena Allah itu Al-Hakim, yang maha bijaksana. Maka setiap apa yang diciptakan oleh Allah mesti ada hikmahnya. Tapi ada orang yang faham, ada orang yang tidak faham. Ada orang yang tahu, ada orang yang tidak tahu. Allah maha pemurah, Allah maha bijaksana. Tapi juga kita harus tahu bahwa Allah itu maha adil. Dialah Allah Al-Adil, yang maha adil. Sehingga tidak akan disamakan oleh Allah antara yang maksiat dengan yang taat, antara yang kafir dan yang iman. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Memang semua dikasih kemurahan oleh Allah. Orang kafir juga dikasih kemurahan oleh Allah. Kalau tidak dikasih kemurahan oleh Allah, mereka akan mampus seketika itu juga. Nggak akan bisa hidup walaupun 1 detik. Tapi jangan salah paham, Allah itu maha adil. Tidak akan disamakan nanti antara orang iman dengan orang kafir. Antara orang yang menyerahkan diri kepada Allah, al-muslimin. Dan orang-orang yang durhaka kepada Allah, al-mujrimin. Memulaikan Allah SWT. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Karena Allah itu Maha Agung, maka pahala Allah juga Maha Agung. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan belum pernah terlintas dalam hati seorang manusia. Saking hebatnya ini, saking hebatnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadza alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Setiap ahli surga itu dikasih makanan, buah-buahan. Maka mereka ini mengatakan, Masya Allah, ya, ini buah-buahan seperti kemarin ini, seperti yang tadi ini, enak sekali tadi. Tapi setelah dimakan, terkejut mereka. Oh, ternyata lebih enak lagi ini. Setiap waktu, setiap saat, senantiasa dikejutkan dengan perkara-perkara yang menggembirakan. Melihat istrinya, wah, begitu cantik ini istri saya ini. Ditinggal noleh sebentar saja terkejut. Loh, kok sekarang lebih cantik lagi? Masya Allah. Ya, sebagaimana manusia di dunia ini senantiasa dikejutkan dengan perkara-perkara yang menyusahkan. Tadinya sehat, tahu-tahu sakit. Tadinya gembira, tahu-tahu susah. Tadinya muda, tahu-tahu yang muda itu anaknya, dia sudah tua. Aku isi enom, sing enom ya anakmu, kang wis tua. Namulaikan Allah Subhanahu wa taala. Bila datang seorang cucu, maka seorang kakek
akan segera pergi. Paham, Mbah? Nek putu niku teko, gitu. Niku berarti mbahe arek ndang lunga, ngene. Terus ndi ya, gitu. Niki dawuh Syekh Ilyas niki. Nalika Syekh Ilyas niku nampa putu Maulana Harun putrane Syekh Yusuf niku. Syekh Yusuf, Syekh Ilyas ngendika, nek putu teko berarti mbahe wis arep lunga. Gitu. Terus ndi, gitu. Dak niki ngene cedak. Namulakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka pahalanya itu maha besar juga. Enggak bisa dibayangkan bagaimana pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridha Allah lebih besar dari surga. Ridha Allah lebih besar daripada surga. Begitu juga adab Allah maha besar juga. Tidak bisa dibayangkan bagaimana penderitaan orang yang dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha besar, maka agama Allah ini maha besar juga. Maka perlu kita perhatikan dengan perhatian yang besar. Nah, urusan sing liyane urusan agama, ya. Mboten toh. Gak patek tenanan, ya, rodok ngantuk-ngantuk sithik mboten napa-napa. Tapi kalau wis urusan agama, oh niki kudu tenanan, ya. Diceritakan dalam Hayatus Sahabat. Apakah para sahabat itu mereka guyonan, tertawa-tertawa? Iya. Katanya seorang sahabat. Para sahabat juga guyonan, tertawa, kadang-kadang lempar-lemparan semangka, ya. Seperti orang yang lain juga. Juga kawin, juga bertani, juga berdagang. Di sahabat itu bukan sudah duduk di masjid, tidak berdagang, tidak bertani, tidak kawin, tidak ngurus anak, juga tidak. Mereka juga ngurus anaknya, ya. Juga mengurus istrinya. Tetapi, ada tetapinya, malaikat. Kalau urusan agama sudah datang, maka mata mereka ini jadi merah. Nah, matanya jadi merah, seperti orang gila. Kalau sudah urusan agama datang, lupa segala-galanya. Nah, ini sahabat, mereka. Jadi mereka di pasar juga, mereka berdagang juga, ekspor impor. Ya. Mereka macam-macam pekerjaannya juga. Ada sahabat yang pedagang, orang-orang Mekah. Ada sahabat yang petani, orang-orang Madinah. Ada yang pandai besi, ya. Bikin pedang, bikin apa-apa, peralatan-peralatan. Ada tukang pijet, nah, ada sahabat tukang pijet itu ada. Ya. Ada sahabat tukang cantuk juga ada. Ya. Ada sahabat yang mulaikan tukang jahit juga ada. Ada sahabat tukang kayu juga ada. Ada sahabat pekerjaannya manol juga ada. Mikul barang-barang di pasar. Macam-macam mulaikan. Ada sahabat itu yang raja-raja. Hujr ibnu Wa'il, Fairuz ad-Dailami. Raja-raja. Ada sahabat orang-orang kaya, ada sahabat orang-orang miskin. Tetapi semulaikan wa ta'ala, kalau urusan agama datang, mereka itu melotot matanya, melilit. Ya, ini urusan penting. Nah, Pak Edi belajar nanti nih Pak. Urusan apa-apa santai-santai. Tapi nek wis agama wis tenanan. Nah, ini ngenten iki awake dhewe ini berarti mulai mengikuti kehidupan yang suci murni, kehidupan sahabat, kehidupan wali-wali Allah. Wali Allah itu bukan tidak ke sawah, tapi walaupun di sawah kalau sudah dengar azan lupa sawahnya. Ingat kepada yang punya sawah ini, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak beristri, punya istri juga. Seperti Handolah itu. Istri pertama, malam pertama, kumpul sama istrinya, tiba-tiba ada taskil dari masjid. Ya khailallah irkabi, ya khailallah irkabi. Itu taskilnya para sahabat zaman dulu. Nggak usah panjang-panjang. Ya khailallah irkabi. Hei pasukan-pasukan Allah berangkatlah. Hai pasukan-pasukan Allah berangkatlah. Sudah begitu tok. Maka temanten baru pun lupa kalau dia temanten baru. Langsung siapkan kuda, langsung berangkat. Nah, sampai akhirnya mati di dalam perjuangan. Sehingga para malaikat pun turun memandikan Handolah. Maka para sahabat Iran ini kok, Handolah itu tahu-tahu kok basah semua ini. Siapa yang memandikan ini? Kan orang mati syahid itu nggak boleh dimandikan sebetulnya.
Orang mati syahid itu sudah begitu mulia, enggak perlu dimandikan. Alhamdulillah kok tahu-tahu dimandikan. Siapa yang memandikan ini? Ternyata yang memandikan itu para malaikat. Karena ternyata dia ini masih junub. Kumpul sama istrinya belum sempat mandi, langsung berangkat. Ini sahabat itu kayak begitu sebenarnya. Urusan agama, wes, masya Allah. Seneng ini buatan karu-karuan. Belajar nonton itu bang ya? Belajar nonton itu, gitu. Urusan agama ini urusan apa mawon, apa urusan dakwah, urusan ibadah, wes urusan sing kaitan kalau agama, tenanan. Namulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bicara mengenai keagungan Allah. Di mana saja, kapan saja. Kita bicara, kita mendengarkan. Kita bicara, kita mendengarkan. Mengenai keagungan Allah. Ini menimbulkan hati itu ditambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau hati ini sudah ada sifat tawakal, bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung dengan asbab, maka Allah akan cukupi orang yang punya sifat seperti ini.